Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ya materi mengenai firma. Pada pertemuan ini kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu pembubaran firma. Silakan dibuka handout-nya atau modul yang telah saya upload. Pertama, mengenai pengertian dari pembubaran firma. Pembubaran firma adalah berakhirnya perjanjian pembentukan firma akibat kesepakatan yang diperjanjikan tidak berlaku lagi atau telah berakhir. Misalnya, akibat ada sekutu yang mengundurkan diri atau ada sekutu baru yang bergabung. Ya, ini ada dua kemungkinan kenapa firma itu bubar. Ada sekutu yang masuk, ada juga sekutu yang keluar. Jadi, yang dimaksud dengan pembubaran firma adalah perubahan anggota firma atau perubahan bentuk badan usaha hukum. Ya, biasanya ini awalnya dari firma berubah menjadi perusahaan terbuka ya, di mana kegiatan usaha firma harus terus tetap berjalan. Ya, seperti itu. Jadi di sini ada penyebab bubarnya firma. Pertama, karena adanya sekutu baru yang masuk. Ya. Kedua, keluarnya sekutu lama. Ini karena mungkin sekutu lama meninggal dunia atau mengundurkan diri dari firma. Ya. Penyebab yang ketiga adalah perubahan bentuk badan hukum atau badan usaha. Biasanya ini berubah menjadi perusahaan terbuka ya, firma menjadi perusahaan terbuka. Kemudian masuknya sekutu baru, kita akan bahas untuk penyebab pertama ya, masuknya sekutu baru. Dengan masuknya sekutu baru perlu diadakan perjanjian baru untuk menentukan hak dan kewajiban setiap sekutu dalam firma yang baru. Apa itu saja hak dan kewajibannya? Ya, misalnya hak atas modal atau penyertaannya harus ditentukan dulu. Hak atas pembagian laba rugi ini juga perlu atau penting untuk ditentukan sebelum si sekutu baru itu benar-benar masuk ke firma. Ya. Nah, ini ada dua alternatif atau dua cara masuknya sekutu baru. Bagaimana sih mereka bisa masuk ke suatu firma gitu? Caranya pertama adalah membeli sebagian modal firma, yang kedua menanamkan modal dalam firma. Nah, kita akan bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah membeli sebagian modal firma. Apabila masuknya sekutu baru dilakukan dengan membeli sebagian modal firma, maka total modal firma baru sama dengan total modal firma lama. Ya. Akibatnya, bagian penyertaan sekutu lama akan berkurang. Seperti itu. Bagian penyertaan sekutu lama ini akan berkurang. Hal ini terjadi karena kas atau aset lain yang dibayar oleh sekutu baru tidak diterima oleh firma, tetapi diterima secara pribadi oleh sekutu lama. Jadi ini tidak ada transaksi yang terkait dengan aset perusahaan. Jadi transaksinya ini lebih terkait pada pribadi masing-masing sekutu. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh. Sebentar ya. Kita lihat contohnya. Contoh yang ini. Satu ya. Pada tanggal 1 Januari 2019, saldo modal firma Jelita menunjukkan jumlah sebagai berikut. Modal Ana 10 juta, modal Boni 15 juta. Pada tanggal tersebut disepakati masuknya sekutu baru yang namanya adalah Cynthia dengan membeli secara tunai 1/5 hak sekutu lama atau hak penyertaan maupun hak pembagian laba rugi. Nah, ini sudah ditetapkan sebelum dia masuk, sudah ada perjanjian, yaitu dia membeli 1/5 hak sekutu lama.
Laba rugi pada firma lama dibagi dengan perbandingan Ana banding Boni 2:3. Pertanyaannya, pertama, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru, si Cynthia, apabila sekutu baru ini membayar kas sebesar 5 juta rupiah. Baik, kita lihat pembahasannya ya. Tadi masuknya sekutu baru dengan membeli modal. Modalnya Ana, ini modal Ana ya, ditambahkan sendiri. Modal Ana 10 juta, modalnya Boni 15 juta, total modal mereka berdua adalah 25 juta rupiah. Karena asumsinya adalah membeli sebagian modal firma, maka total modal firma sama dengan yang baru ya, yang baru ini sama dengan total modal firma lama. Tidak ada perubahan terkait dengan aset perusahaan ya, karena ini transaksinya berkaitan dengan pribadinya masing-masing sekutu. Yang pertama tadi adalah Cynthia membayar 5 juta rupiah. Cynthia membayar 5 juta rupiah. Modal setiap sekutu pada firma baru, ini kita bisa hitung. Untuk pertama adalah modal Cynthia. Modal Cynthia adalah 1/5 dikali dengan total modal firma, 25 juta. Dari mana 1/5? 1/5 adalah pembelian 1/5 hak sekutu lama. Ya, ini adalah sudah diketahui di soal. Sehingga hasilnya adalah 5 juta rupiah. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita menghitung modalnya Ana. Ini kenapa kedap-kedip? Bentar ya. Oke, sudah tidak kedap-kedip. Oke, kita lanjutkan untuk modal Ana. Modal Ana, kita cari modal Ana yang dibeli oleh Cynthia ya. Kenapa 4/5? 4/5 adalah sisa dari 5/5 dikurangi dengan hak yang telah dibeli oleh Cynthia, 1/5. Jadi hasilnya 4/5 untuk Ana maupun 4/5 untuk Boni. Ya, 4/5 dikali dengan modal yang dimiliki oleh Ana 10 juta, sehingga hasilnya 8 juta untuk modal Ana saat ini. Kemudian modal Boni saat ini adalah 4/5 dikali modal yang sebelumnya ya, 15 juta, sehingga modal saat ini 12 juta rupiah. Jika dijumlahkan ketiga sekutu ini, jumlahnya harus sama dengan total modal firma yang lama, yaitu 25 juta rupiah. Nah, mencatat masuknya sekutu baru, modal Ana, kenapa 2 juta? Karena 2 juta ini yang dibeli oleh Cynthia. Ya, awalnya modalnya si Ana adalah 10 juta, sebelum masuknya Cynthia 10 juta, setelah masuk Cynthia ternyata berkurang menjadi 8 juta, sehingga modal yang dibeli oleh Cynthia dari Ana adalah 2 juta. Kita kurangkan modal Ana di debit sebesar 2 juta. Begitu juga untuk yang modal Boni. Awalnya Boni adalah 15 juta, kemudian setelah masuk Cynthia jadi 12 juta, berarti ada modal yang berkurang sebesar 3 juta rupiah. Oke. Modal Cynthia sebesar 5 juta rupiah, bertambah 5 juta rupiah. Begitu untuk yang satu. Kemudian kita hitung yang kedua. Pertanyaan kedua, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu, ya, baik itu Ana, Boni, maupun Cynthia, dan buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru membayar kas sebesar 6 juta rupiah.
Oke, kita lihat pembahasannya. Cynthia membayar 6 juta. Modalnya adalah modal firma yang lama adalah 25 juta rupiah. Modal setiap sekutu pada firma baru, modal Cynthia 1/5 dikali 25 juta rupiah, 5 juta, modal Ana pun sama dengan perhitungan yang tadi. Ya, sehingga untuk mencatat masuknya sekutu baru, jurnalnya sama dengan yang nomor 1. Kenapa sama walaupun kasnya yang dibayarkan berbeda gitu ya? Kenapa kok sama perhitungan modal setiap sekutu maupun jurnal mencatat masuknya sekutu? Karena tidak ada transaksi yang terkait dengan aset perusahaan, ya, karena transaksinya adalah transaksi antar sekutu, Cynthia, Boni, dan Ana. Tidak ada transaksi terkait dengan aset perusahaan. Jadi jurnalnya sama dengan yang tadi, ya. Ini kedap-kedip lagi sebentar. Oke, kita masuk ke yang kedua. Pembahasan yang kedua. Nah, cara yang kedua ketika adanya masuk sekutu baru adalah menanamkan modal dalam firma. Karena masuknya sekutu baru dengan menyetor modal kepada firma yang berupa kas atau aset lain, maka total modal firma baru ini akan lebih besar daripada total modal firma lama. Ya, asumsinya ini yang harus digarisbawahi. Total modal firma baru lebih besar daripada total modal firma lama. Kemungkinan jumlah setoran sekutu baru dibandingkan hak atas modal firma adalah sama, lebih besar, atau lebih kecil. Kita lihat contoh pertama. Pada tanggal 1 Januari 2019, Fanny disetujui masuk sebagai sekutu baru firma Maju. Saldo modal firma pada saat itu adalah modal Dani 15 juta dan modal Elo 10 juta. Ya, jadi Dani dan juga Elo ini sebelumnya punya firma Maju. Kemudian beberapa waktu kemudian si Fanny ini masuk sebagai sekutu baru mereka, ya, di firma mereka. Nah, informasi selanjutnya, laba rugi pada firma lama dibagi dengan perbandingan Dani banding Elo 3:2. Fanny menjadi anggota firma dengan mendapat 1/5 hak atas modal dan pembagian laba rugi firma. Pertanyaannya, pertama, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru berarti si Fanny menyetor kas sebesar 6.250.000 rupiah. Nah, kita lihat pembahasannya ya. Ini modalnya ditambahkan ya, ini modalnya Dani 15 juta, modalnya Elo 10 juta, sehingga total modal mereka berdua atau firma lama adalah 25 juta rupiah. Nah, asumsinya total modal firma baru ini lebih besar daripada total modal firma lama. Pertama, ya, soal yang perhitungan tadi pertama adalah pendekatan tanpa bonus dan tanpa goodwill. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini total modal firma baru sama dengan jumlah dari modal sekutu lama ditambah dengan setoran sekutu baru. Sekutu lama siapa saja? Dani dan Elo. Ya, tadi sudah kita hitung jumlahnya. Jumlah modal mereka berdua adalah 25 juta rupiah. Ya. Setorannya sekutu baru, si Fanny
seperti di soal adalah Rp6.250.000. Sehingga total modal firma baru adalah Rp31.250.000. Oke. H atas modal untuk sekutu baru sama dengan setorannya. Nah, modal Fani sama dengan 1/5 dikali dengan modal firma baru. Sehingga 6.250 sesuai dengan setoran kasnya. Ya. Sekarang modal Dani. Seperti yang tadi, modalnya si Dani 15 juta, modal Elo 10 juta. Kalau ini kebalik ya, harusnya firma lama modalnya Dani ini 15 juta, modalnya Elo ini 10 juta. Diganti sendiri ya. Sehingga jika dibandingkan total modal firma baru 31.250, total modal firma lama 25 juta rupiah. Ya. Untuk jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru. Karena ada sekutu baru dan sekutu baru itu menyetor kas, berarti kas dalam firma itu bertambah. Bertambahnya ada di debit sebesar 6.250 sesuai dengan nominal kas yang disetorkan oleh sekutu baru. Kemudian modalnya sekutu baru si Fani juga bertambah sebesar 6.250 di kredit. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua kita lihat. Hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru menyetor kas sebesar 6.500.000 dan sekutu lama mendapatkan bonus. Ya, berarti sekutu lama itu siapa yang mendapatkan bonus? Si Dani dan Elo ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang kedua, ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bonus. Bonusnya untuk siapa? Bonus untuk sekutu lama, si Dani dan Elo. Total modal firma baru yang saat ini adalah sama dengan jumlah dari modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Sehingga modal sekutu lama si Dani dan Elo 25 juta, kemudian setorannya si Fani sesuai dengan soal adalah 6.500.000 rupiah, sehingga total modal firma baru sebesar 31.500. Ya, karena ini pendekatannya adalah pendekatan bonus untuk sekutu lama, maka hak atas modal untuk sekutu baru haknya atas modal ini akan lebih kecil daripada setorannya karena ada bonus untuk yang sekutu lama. Berkebalikan dengan itu, hak atas modal sekutu lama akan lebih besar daripada setorannya. Oke, kita hitung modal setiap sekutu pada firma baru. Pertama kita hitung modalnya si Fani dulu. Modalnya si Fani hak untuk sekutu haknya si Fani 1/5 dikalikan dengan total modal firma yang baru 31.500 sesuai yang sudah kita hitung, hasilnya adalah 6.300.000 ya. Ternyata ini tidak lebih kecil ya dibandingkan dengan setorannya. Padahal setorannya si Fani 6.500.000, ternyata modal hak atas modalnya 6.300.000. Kemudian modalnya si Dani dan modal si Elo. Nah, untuk menghitung modalnya Dani dan Elo, kita harus tahu bonus untuk mereka berdua. Nah, caranya yaitu bonus untuk sekutu lama, baik itu Dani maupun Elo, sama dengan setorannya Fani dikurangi modalnya si Fani. Setorannya Fani adalah
6.500.000 sesuai dengan yang di soal, tetapi dia setelah dihitung modal Fani hanya 6.300.000. Berarti ada bonus untuk sekutu lama, yaitu Dani dan Elo. Bonusnya berapa? Ya, selisihnya Rp200.000. Ini untuk mereka berdua. Nah, bagaimana untuk menghitung masing-masing sekutu, Dani maupun Elo? Kita lihat perbandingan laba ruginya. Dani dan Elo perbandingannya adalah 2:3, sesuai dengan yang di soal 2:3. Berarti sekarang kita hitung modalnya Dani. Modal Dani adalah modal awal mula-mula dia menyetorkan ya 15 juta ditambah dengan bonusnya. Bonusnya 3/5. 3/5 dari mana? Dani 3:5. 5 adalah pertambahan 3 dan 2 pada perbandingan Dani dan Elo dikali dengan bonus yang diberikan untuk sekutu lama. Sehingga hasilnya 5.120.000. Kemudian modal Elo adalah 10 juta ditambah 2/5 dikali dengan 200.000. Hasilnya 10.080.000. Sehingga total modalnya 31.500 sesuai dengan perhitungannya yang tadi ya. Oke, sehingga untuk mencatat masuknya sekutu baru, jurnalnya adalah kas yang disetorkan oleh Fani sebesar 6.500.000, kemudian modal Fani bertambah sebesar 6.300.000 sesuai perhitungan di sini. Kemudian modalnya Dani dan Elo bertambah karena dia menerima bonus dari Fani. Ya, 120.000 dari mana? 15.120.000 dikurangi 15.120.000 modalnya Elo karena adanya bonus bertambah sebesar 80.000 sehingga awalnya dari 10.80 dikurangi 10 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, kita lihat soal yang ketiga, pendekatan goodwill ya. Hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru menyetor kas 6.500.000 dan sekutu lama mendapatkan goodwill. Ya, oke, kita lihat. Ini yang berarti yang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan goodwill. Goodwill-nya untuk siapa? Goodwill-nya untuk sekutu lama, berarti untuk Dani dan Elo. Ya. Total modal firma baru ini lebih besar dari jumlah modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Total modal firma baru sama dengan setoran sekutu lama atau baru dibagi dengan hak modal sekutu. Sekutu lama pertama ya. Total modal firma baru atas dasar setoran. Kita hitung untuk yang sekutu lama, berarti untuk Dani dan Elo ya. Total modalnya ya, setoran sekutu lama 25 juta dibagi dengan hak modal sekutu 4/5 dari sisa 5/5 dikurangi 1/5 sehingga total modal firma baru atas dasar setorannya 31.250. Sedangkan sekutu lama setorannya 6.500.000 dibagi dengan hak modal sekutu 1/5 dihasilkan 32.500. Mana yang lebih besar? Kita cari yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar adalah yang bawah ya, 32.500. Sehingga total modal firma baru adalah 32.500.000 rupiah. Oke, hak atas modal sekutu lama ini akan lebih besar daripada setorannya. Kenapa? Karena dia mendapatkan goodwill dari sekutu baru, si Fani tadi. Sehingga modal setiap sekutu pada firma baru, modalnya si Fani 1/5 hak penyertaannya ya, dikalikan dengan
total modal firma baru 32.500. Sehingga hasilnya 6.500.000. Kemudian modal Dani dan Elo. Nah, sebelum menghitung modal Dani dan Elo, kita harus menghitung dulu goodwill-nya. Perhitungan goodwill untuk sekutu lama, kita hitung dari total modal firma dikurangi dengan total setorannya sekutu. Total modal firma adalah 32.500. Total setoran sekutu, baik itu dari Fani, Elo, maupun Dani, sebesar 31.500. Ya, ini dari 15 juta ditambah 10 juta ditambah 6.500.000. 31.500 sehingga goodwill-nya adalah 1 juta. Ya. Oleh karena itu, kita bisa menghitung modal Dani adalah modal awalnya atau setorannya 15 juta ditambah dengan ini ya, perbandingan laba ruginya 3/5 dikali goodwill untuk mereka berdua 100.000, sehingga modal Dani saat ini adalah 15.600.000. Yang Elo pun sama, setorannya si Elo 10 juta ditambah dengan 2/5 sesuai dengan perbandingan laba rugi dikalikan dengan 1 juta rupiah sehingga 10.400. Oke, sehingga total modal firma baru adalah 32.500. Kemudian bagaimana untuk jurnalnya? Untuk mencatat masuknya sekutu baru, kita catatnya kas yang kas yang disetorkan oleh si Fani dulu. Sesuai dengan soal, kas yang disetorkan adalah 6.500.000 sehingga kasnya bertambah 6.500.000. Kemudian goodwill kalau bertambah berarti bertambahnya ada di debit sebesar 1 juta rupiah. Ya. Sekarang modal Fani bertambah sesuai ini ya. Modal Fani adalah 6.500.000, kemudian modal Dani adalah ini, kita lihat karena ada penambahan goodwill tadi. Jadi kita lihat pengurangan 15.600 yang saat ini dengan yang setoran yang awal yang terdahulu ya 15 juta sehingga selisihnya 600 untuk Dani, 400 untuk Elo. Oke, kemudian yang keempat. Pertanyaan keempat. Hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru menyetor kas 6 juta rupiah dan sekutu baru yang mendapatkan bonus. Jadi ini berbeda dengan yang nomor 2 tadi ya. Kalau nomor 2 tadi kan yang dapat bonus itu adalah sekutu lama, Fani dan Elo. Kalau yang nomor 4 ini yang dapat bonus ini yang baru. Ternyata yang dapat bonus adalah si Fani. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ini yang pembahasan nomor 4. Pendekatan bonusnya untuk sekutu baru ya. Total modal firma baru sama dengan jumlah dari modal sekutu lama ditambah dengan setoran sekutu baru. Modal sekutu lama adalah Dani dan Elo tadi 25 juta, kemudian setorannya Fani adalah 6 juta rupiah. Sehingga total modal firma baru adalah 31 juta rupiah. Oke, karena bonusnya ini diberikan oleh sekutu baru, maka hak atas modal sekutu baru ini pasti lebih besar daripada setoran yang diberikan kepada firma. Sementara itu, hak atas modal sekutu lama pasti akan lebih kecil daripada setorannya. Seperti itu. Jadi kita hitung modal setiap sekutu pada firma baru. Pertama modalnya si Fani. Modal si Fani
Berarti hak atas penyertaan modalnya 1/5 dikali dengan total modal firma baru. Ini ya 31 juta, kemudian hasilnya 6.200.000. Sementara itu modal Dani, kenapa ini minus? Ya, nanti kita lihat lagi ya. Perhitungannya bonus untuk sekutu baru. Ya, sekutu baru adalah si Fani tadi. Bonusnya modalnya si Fani yang saat ini setelah dihitung tadi 6.200.000, padahal dia hanya menyetor uang sebesar 6 juta rupiah. Ya, sehingga ada bonus untuk sekutu baru atau Fani 200.000. Nah, ini bagaimana caranya? Siapa yang memberikan? Berarti yang memberikan adalah sekutu lama. Bagaimana cara perhitungannya? Ya, seperti tadi, namun modalnya Dani dan Elo ini berkurang ya karena diberikan untuk si Fani. Berarti 15 juta dikurangi 3/5 dikalikan bonus yang diberikan kepada Fani sehingga hasilnya 14.880.000. Begitu juga untuk yang modalnya Elo 10 juta rupiah dikurangi 2/5 dikalikan 200.000 rupiah. Sehingga hasilnya 9.920. Sekarang kita mencatat masuknya sekutu baru. Ya, kas, pasti kas ya, karena si Fani itu menyetor kas, berarti kas bertambah di debit 6 juta rupiah. Kemudian modal Fani bertambah sebesar ini 6.200.000. Kemudian modal Dani dan Elo ini berkurang karena dia memberikan bonus pada Fani. Berkurangnya berapa? Kita lihat selisihnya. Awalnya dia 15 juta menjadi 880, berarti ada pengurangan sebesar 120.000 untuk Dani, dan si Elo ada pengurangan sebesar 80.000. Ya, seperti itu. Karena berkurang berarti kita catatnya modalnya berkurang di debit. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 5. Pertanyaan kelima. Hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru ini menyetorkan kas 6 juta rupiah dan sekutu baru mendapatkan goodwill. Jadi kalau yang nomor 3 ini yang mendapatkan goodwill adalah sekutu lama, kalau yang nomor 5 ini kasusnya yang mendapatkan goodwill adalah sekutu baru. Ya, kita lihat sekarang. Pendekatan goodwill untuk sekutu baru. Total modal firma baru lebih besar daripada jumlah modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Total modal firma baru sama dengan setoran sekutu baru atau lama dibagi dengan hak modal sekutu. Total modal firma baru atas dasar setoran untuk sekutu lama, berarti setoran sekutu lama, si Fani dan Elo 25 juta dibagi dengan 4/5 hak modal sekutu mereka, sehingga hasilnya 31.250. Sedangkan sekutu baru, ini sama caranya, berapa yang dia setor 6 juta ya, yang nomor 5 dibagi dengan hak modal si Fani 1/5, sehingga sekutu baru 30 juta rupiah. Hak atas modal sekutu baru akan lebih besar daripada setorannya karena dia dapat goodwill. Sementara itu, hak atas modal untuk setoran lama untuk sekutu lama sama dengan setorannya. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada perubahan untuk modal ya, untuk modalnya sekutu lama,
siapa namanya, Dani dan Elo. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, kita hitung modal setiap sekutu pada firma baru. Ini adalah hak penyertaannya 1/5 dikali dengan total modal firma baru ya, 31.250, sehingga dihasilkan 6.250. Sedangkan modal Dani dan modal Elo ini tidak ada perubahan karena sama dengan setorannya, yaitu 15 juta dan untuk Dani dan 10 juta untuk Elo. Ya, oke. Sehingga total modalnya 31.250. Yang paling besar ya. Perhitungannya goodwill untuk sekutu baru sama dengan total modal firma dikurangi total setoran sekutu. 31.250 sesuai yang kita hitung tadi dikurangi dengan total setoran sekutu, baik itu yang dilakukan oleh Fani, Dani, dan Elo, 31 juta rupiah. Oke, sehingga untuk sehingga goodwill untuk sekutu baru sebesar Rp250.000. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, mencatatnya jurnalnya adalah karena si Fani itu menyetor kas, berarti kasnya bertambah ya di debit 6 juta rupiah. Kemudian modal Fani bertambah di kredit sebesar 6.250 sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan tadi. Kemudian goodwill ini bertambah di debit ya sebesar tadi yang sudah kita hitung Rp250.000. Ini modal Dani dan modal Elo ini akan tetap karena pendekatan goodwill, tidak ada yang dirugikan karena uangnya tidak berkurang. Ya. Seperti itu untuk yang nomor 5. Sekarang kita masuk yang nomor 6. Jika modal firma baru ditetapkan sebesar 33 juta rupiah dan sekutu baru menyetor kas 7 juta rupiah, hitunglah goodwill yang diterima sekutu lama, berarti Dani dan Elo, bonus yang diterima oleh sekutu lama, Dani dan Elo, dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru. Oke, kita lihat. Ini pendekatannya, ini kombinasi antara bonus dan goodwill. Total modal firma lebih besar sama dengan modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Total firma baru ini kita sudah tidak perlu untuk menghitung lagi karena sudah diketahui di soal 33 juta rupiah. Sekarang kita menghitung goodwill untuk sekutu lama. Ya. Goodwill untuk sekutu lama sama dengan total modal firma dikurangi dengan total setorannya sekutu. Total modal firma adalah 33 juta rupiah, ini sesuai dengan soal, dikurangi dengan 25 juta. Dari mana 25 juta? Ini modalnya si Dani dan Elo. 7 juta, ini modal setorannya si Fani. Sehingga ada goodwill sebesar 1 juta rupiah untuk sekutu lama. Oke, goodwill sudah bisa ya. Kemudian kita masuk ke bonus. Bonus untuk sekutu lama sama dengan setoran sekutu baru dikurangi modal sekutu baru. Ya. Nah, setorannya sekutu baru berapa? 7 juta, sudah ada di soal 7 juta rupiah, kemudian dikurangi dengan modal sekutu baru. Modal sekutu baru adalah tadi ya, hak penyertaannya 1/5 dikalikan total modal firma 33 juta, hasilnya adalah 6 juta
600. Sehingga bonus untuk sekutu lama sama dengan Rp400.000. Oke. Modal setiap sekutu pada firma baru, kita hitung modal Fani 1/5 dikalikan Rp33 juta, sehingga modal Fani 6.600.000 pasti lebih kecil dibandingkan setorannya, yaitu Rp7 juta. Kemudian modal Dani ini akan lebih besar daripada setorannya, ya, 15 juta ditambah dengan 3/5 sesuai dengan perbandingan laba ruginya, dikalikan dengan 1 juta ini adalah goodwill, ditambah dengan 400.000 adalah bonus. Ini untuk berdua, untuk menentukan seberapa besar bonus untuk Dani. Ini bisa dilihat, bonus maupun goodwill bisa dilihat dari sini. Oh, sorry, kenapa ini? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi baterainya ngedrop ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai mana ya? Saya lupa. Sebentar. Pembahasan yang sini. Pembahasan. Oke, sekarang kita mencatat masuknya sekutu baru. Ya, pasti kalau misalnya ada sekutu baru itu nyetor kas, pasti kasnya kasnya bertambah ya, firmanya kasnya bertambah sebesar Rp7 juta sesuai dengan yang di soal. Goodwill bertambah 1 juta sesuai dengan perhitungan yang kita lakukan tadi. Modal Fani bertambah juga 6.500.000 ya, 6.500.000 di sini ya. Modal Dani ini bertambah karena dia dapat bonus maupun goodwill dari si Fani. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah dengan melakukan perhitungan selisih antara 15.450 dengan setorannya yang terdahulu, yaitu 15 juta. Sehingga ada selisih 840, kita akui sebagai modal Dani, bertambah di kredit. Begitu juga untuk modalnya si Elo. Ini juga bertambah ya, modal Elo Rp560.000. Oke. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya ya. Terkait dengan keluarnya seseorang atau beberapa orang sekutu. Tadi ada salah satu penyebab bubarnya firma, yaitu penyebab yang kedua adalah keluarnya sekutu. Ini karena bisa jadi sekutu itu meninggal dunia atau bisa jadi juga dia mengundurkan diri ya dari firma. Nah, keluarnya seseorang atau beberapa sekutu bisa disebabkan sekutu tersebut meninggal dunia atau mengundurkan diri dari firma. Hal ini mengakibatkan bubarnya firma. Tetapi apabila sekutu-sekutu lain tetap ingin melanjutkan firma, maka dapat dibentuk firma yang baru. Ya, jadi kalau misalnya
sekutu-sekutu yang ditinggalkan itu ya, yang ditinggalkan itu ingin tetap bertahan, ingin tetap bekerja sama gitu, dia bisa membuat firma baru ya. Sekutu yang keluar akan memperoleh kas atau aset lainnya dari firma yang besarnya sama dengan saldo modalnya atau bisa lebih besar daripada saldo modalnya. Atau bisa juga dia bisa lebih kecil daripada saldo modalnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana gambarannya kita langsung lihat ke contohnya ya. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2019, Giri mengundurkan diri dari firma Gandaria. Pada saat itu, saldo modal setiap sekutu adalah modal Giri 10 juta, modal Hari 10 juta, dan modal Indra 5 juta. Rasio pembagian laba rugi firma adalah Giri banding Hari banding Indra 2 banding 2 banding 1. Hari dan Indra sepakat untuk melanjutkan usaha dan pembukuan firma makmur. Jadi mereka dua orang ini sepakat ya untuk tetap melanjutkan usaha walaupun ditinggal oleh Giri ya. Karena Giri mengundurkan diri. Untuk itu disepakati atas mundurnya Giri, firma membayarkan kas ya. Pertanyaan pertama, kita bahas satu persatu. Kita lihat ininya dulu pembahasannya ya sebelum lihat ininya pertanyaannya. Modal Giri 10 juta, modal Hari 10 juta, dan modal Indra 5 juta. Jadi modal firma secara keseluruhan 25 juta. Pembagian rugi laba Giri banding Hari banding Indra 2 banding 2 banding 1 ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pertanyaan pertama adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar ini menerima kas sebesar 10 juta. Bagaimana jurnalnya? Ini tidak ada tanpa pendekatan apapun ya, nggak ada bonus maupun goodwill yang diterima oleh Giri gitu ya. Jadi kalau misalnya soalnya seperti itu, kita tinggal ini mendebit modal Giri karena modalnya itu berkurang, kas yang dibayarkan kepada Giri sehingga kasnya berkurang di kredit 10 juta besarannya. Nah, 10 juta 10 juta. Mencatat keluarnya Giri. Ya, oke, yang kedua, buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar ini menerima kas sebesar 10.600.000 dan mendapatkan bonus. Jadi si Giri ini kasusnya dia dapat bonus ya, dapat bonus. Gimana cara mencatatnya? Modal Giri berkurang sebesar 10 juta ya, dari awal tadi dia modal setiap ini ya, setiap sekutu ya, si Giri ini 10 juta, kalau dia keluar berarti kita debit modalnya 10 juta, kas yang diberikan kepada Giri berarti kasnya firma keluar sehingga kita catat di kredit sebesar 10.600.000 sesuai dengan soal. Nah, kemudian di soalnya itu ternyata si Giri itu dapat bonus. Bonusnya dari si Hari dan Indra. Bagaimana cara menghitung pengurangan modal si Hari dan Indra karena dia dapat bonusnya? Kita hitung sesuai dengan rasio pembagian laba rugi antara si Hari dan Indra. Ternyata Hari dan Indra perbandingannya adalah 2 banding 1. Ya, 2 banding 1. Si Hari kalau misalnya dia memberikan bonus kepada si Giri berarti 2/3. 3 dari mana? 2 ditambah 1 dikalikan dengan bonus yang diberikan untuk Giri 600.000. Itu modalnya Hari berkurang 400.000, kita catat di debit. Begitu juga dengan modal Indra sesuai dengan perbandingan laba dan rugi, 1/3 dikalikan bonus yang diberikan kepada Giri 600.000 rupiah. Oke, kemudian yang ketiga, soal yang ketiga. Buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar menerima kas 10.600.000 rupiah dan mendapatkan goodwill.
Oke, mendapatkan goodwill. Berarti si Giri ini dapat goodwill. Gimana cara mencatatnya? Ini sangat gampang sekali. Modal Giri kita debit karena dia keluar, berarti modalnya berkurang 10 juta. Firma mengeluarkan kas karena Giri keluar 10.600.000 sesuai dengan soal. Kemudian goodwill kita tambahkan sebesar selisihnya, ya, selisih dari 10.600.000 dikurangi dengan 10 juta rupiah, sehingga goodwillnya adalah 600.000. Kita catat di debit. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang bentar. Untuk pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar menerima kas 10.600.000 dan diberikan goodwill kepada semua sekutu. Semua sekutu ini berarti dapat goodwill. Bagaimana cara mencatatnya? Mari kita lihat di pembahasan. Nah, untuk membuat jurnal kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan apa saja itu? Perhitungan untuk goodwill, ya. Goodwill untuk sekutu yang keluar itu sama dengan pembayaran dikurangi dengan modal sekutu. Tadi pembayarannya adalah kas yang diberikan kepada Giri adalah 10.600.000, modal sekutu si Giri adalah 10 juta, sehingga goodwill untuk Giri adalah 600.000, ya, 600.000. Kemudian kita hitung total goodwill keseluruhan. Total goodwill keseluruhan baik itu Giri, Hari maupun Indra, ya. Total goodwill sama dengan goodwill sekutu dibagi dengan hak atas labanya, ya. Berarti sama dengan 600.000 dibagi 2/5. Kenapa 2/5? Karena ini adalah perbandingannya dari si Giri, ya. 2 banding keseluruhan perbandingan laba 2 tambah 2 tambah 1, 5. Sehingga total goodwill-nya adalah 1.500.000. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjurnalnya? Berarti kita debit goodwill sebesar 1.500.000 dari perhitungan total goodwill. Kemudian modal Giri bertambah karena goodwill adalah 600.000, ini yang keluar. Kemudian modal Hari bertambah sebesar 600.000 dan modal Indra sebesar 300.000. Dari mana perhitungannya? Ini perhitungannya naik ke atas ini, ya. 2/5 ini untuk Hari, 2/5 dikali dengan total goodwill 1.500.000. Modal Hari ini 1/5 dikali 1.500.000 rupiah. Jadinya 300 untuk modal Hari bertambah di kredit. Kemudian selain itu ada satu jurnal lagi yang perlu dituliskan atau dicatat, yaitu modal Giri berkurang sebesar 10.600 karena dia keluar, kemudian firma memberikan kas kepada Giri, berarti ada kas yang keluar 10.600 di kredit, ya. Oke. Kemudian soal yang kelima. Buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar ini menerima kas 9.400.000 dan sekutu yang melanjutkan usaha ini mendapatkan bonus. Bagaimana cara membuat jurnalnya? Sekutu yang keluar menerima kas dan sekutu yang melanjutkan usaha mendapat bonus. Ini. Pasti kalau ada sekutu yang keluar, kita akan debit modalnya sekutu yang keluar, yaitu modal Giri 10 juta rupiah. Kemudian firma mengeluarkan kas 9.400.000 karena si Giri keluar, berarti kas firma berkurang 9.400.000 di kredit. Oke. Kemudian kita hitung selisihnya antara modal Giri dan kas. Ternyata ada bonus untuk sekutu yang melanjutkan usaha, yaitu
Indra, dan Giri. Bagaimana cara menghitung bonus masing-masing sekutu ini? Yaitu dengan cara rasio perbandingan, ya. 2/3 dikalikan bonus mereka berdua, 600.000, selisihnya tadi ya 10 juta dikurangi 9.400.000, 600.000, berarti modal Hari bertambah karena dapat bonus sebesar 400.000, modal Indra sama juga bertambah di kredit sebesar 200.000 karena mendapatkan bonus. Oke, sekarang yang terakhir. Buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar ini menerima kas 9.400.000 dan ada pengurangan goodwill. Kalau ini sangat sederhana sekali ya. Berarti sekutu yang keluar berarti modalnya kita kredit, di debit 10 juta sesuai dengan modalnya di awal tadi ya, si Giri 10 juta. Kemudian ada pengurangan kas 9.400.000, kita kredit 9.400.000 dan ada pengurangan goodwill, berarti goodwill kita catat di kredit karena ada pengurangan, berarti selisihnya 10 juta dikurangi 9.400.000, goodwillnya berkurang 600.000, kita catat di kredit. Oke, begitu untuk pembahasan mengenai keluarnya seseorang atau beberapa orang sekutu. Masih ada satu penyebab lagi ya kenapa firma itu bubar gitu ya. Seperti yang tadi, ini penyebab ketiga adalah perubahan bentuk badan usaha atau hukum, badan hukum ya. Kita lihat pembahasannya. Apabila firma berubah bentuk menjadi badan usaha atau badan hukum yang lain, maka timbul masalah sebagai berikut. A. Apakah akan melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap posisi keuangan firma? Yang kedua, apakah akan melanjutkan pembukuan firma atau menyelenggarakan pembukuan yang baru? Nah, biasanya perubahan bentuk badan usaha yang dilakukan oleh firma berubah menjadi PT atau perseroan terbatas. Ya. Ini ada salah satu contohnya ya. Pada tanggal 1 Januari 2019 disepakati oleh para sekutu Firma Jaya bahwa badan hukum perusahaan diubah dari firma menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Jaya. Awalnya Firma Jaya, sekarang berubah menjadi PT Jaya. Firma Jaya menetapkan rasio pembagian laba rugi Jono banding Kiko 3/2. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Firma Jaya per 1 Januari 2019 sesaat sebelum berubah menjadi PT. Ini ya, ada laporan posisi keuangannya mulai dari aset lancar, aset tetap, kemudian total asetnya, macam-macam utang maupun ekuitasnya ya, modal Jono dan Kiko. Ini ada nilai buku dan nilai wajar. Dalam akte pendirian disepakati PT Jaya menetapkan modal dasar sebanyak 1 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Untuk tahap pertama dikeluarkan 150 lembar saham yang diserahkan kepada Jono dan Kiko sebagai pembayaran atas aset bersih Firma Jaya. Untuk tahap kedua dikeluarkan 50.000 lembar saham yang dibeli tunai oleh Lano. Harga saham PT Jaya ditetapkan sebesar harga jualnya ya sebesar Rp120. Nominalnya 100, harga jualnya 120 ya. Jika PT Jaya membentuk pembukuan baru, buatlah 1 jurnal untuk mencatat pembentukan PT Jaya tersebut, dan yang kedua, laporan posisi keuangan PT Jaya per 1 Januari 2019. Ya, kita lihat pembahasannya. Ini contoh karena perubahan bentuk badan usaha atau hukum. Pembukuan baru ada 2 tahap pencatatan, yaitu pengeluaran saham tahap 1 dan pengeluaran saham tahap 2. Kita lihat soalnya. Tahap 1 dikeluarkan 150 lembar saham yang diserahkan kepada Jono dan Kiko sebagai pembayaran atas aset bersih Firma Jaya. Berarti kita catat aset lancar, kita catat di jurnal aset lancar bertambah 7 juta, ini sesuai dengan yang ada, nilai wajar yang ada di laporan posisi keuangan.
kemudian aset tetap bertambah 118 juta, kemudian macam-macam utang 7 juta sesuai dengan nilai wajarnya, kemudian modal saham. Ini yang menjadi yang hati-hati ya, modal sahamnya kita lihat berapa saham yang dikeluarkan pada tahap pertama. Ternyata saham yang dikeluarkan tahap pertama adalah 150 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar. Jadi kita tinggal kalikan 150.000 lembar dikali Rp100.000. Hasilnya adalah 15 juta, kemudian ada selisihnya karena harga jualnya itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominal, berarti ada agio saham. Kita tinggal kalikan berapa lembar saham yang dikeluarkan dikali dengan selisih antara harga jual dengan nilai nominal, sehingga agio sahamnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua ini dikeluarkan 50.000 lembar saham yang dibeli tunai oleh Lano. Ya, 50.000 lembar saham dibeli oleh Lano. Berarti dibeli secara tunai ya, berarti kita debit kas 6 juta. Dari mana 6 juta? Karena kita kalikan 50.000 lembar saham yang dibeli oleh Lano dikali dengan harga jualnya. 120 ini harga jual. Kemudian modal sahamnya bertambah 50.000 lembar dikali dengan nilai nominalnya, kemudian selisihnya kita akui sebagai agio saham 1 juta rupiah. Kemudian laporan posisi keuangannya per 1 Januari ya 2019. Ini aset tetap. Kita tinggal tambahkan saja pada tahap pertama dan tahap kedua. 7 juta ditambah 6 juta, 13 juta untuk aset lancar. Kemudian aset tetap 18 juta. Di tahap kedua tidak ada aset tetap, berarti 18 juta sama. Total asetnya 31. Kemudian macam-macam utang. Untuk tahap pertama adalah 7 juta. Untuk tahap kedua tidak ada utang sehingga tetap 7 juta. Modal saham tahap pertama adalah 15 juta, kemudian tahap kedua 5 juta, sehingga ketika dijumlahkan 20 juta rupiah. Kemudian agio saham untuk tahap pertama 3 juta, agio saham untuk tahap kedua 1 juta, sehingga total agio saham atau yang tercantum di laporan posisi keuangan adalah 4 juta. Ternyata antara debit dan kredit sudah seimbang, 31 juta rupiah. Oke, kemudian ada di catatan yang terakhir ini, selain membuat pembukuan baru, pembukuan di PT Jaya dapat menggunakan pembukuan firma Jaya atau pembukuan yang lama. Ya, pencatatannya berupa pencatatan penilaian kembali aset dan utang perusahaan lama dan pencatatan setoran pemilik baru. Bagaimana cara mencatatnya? Ini seperti ini. Mencatat pengeluaran saham tahap 1. Ini adanya ini ya, penilaian kembali ya. Penilaian kembali. Oke. Aset lancar kita nilai kembali. Ya, nilai wajarnya adalah 7 juta, nilai bukunya adalah 1 juta, berarti ada penilaian kembali bertambah sebesar 1 juta, kita catat di debit. Kemudian aset tetap nilai bukunya 14, nilai pasarnya saat ini 18 juta, berarti ada penambahan 4 juta di debit. Kemudian untuk ini modal Jono dan modal Kiko, kenapa dia diletakkan di sini? Karena ini perlu dihapus ya. Karena kenapa perlu dihapus? Karena beralih dari firma ke PT ya, ke PT. Jadi modal pribadi ini harus dihapuskan ya. Kalau dihapuskan berarti awalnya di kredit, kita hapuskannya di debit ya. Modal Jono berkurang 8 juta dan modal Kiko juga berkurang 5 juta rupiah. Oke. Kemudian modal saham ini sesuai dengan berapa saham yang dikeluarkan pada tahap pertama ya, sesuai dengan yang tadi 15 juta, kemudian ada agio saham 3 juta rupiah karena harga jual lebih besar daripada nilai nominal.
Kemudian yang kedua, mencatat pengeluaran saham tahap kedua ini karena pembayarannya secara tunai berarti sama dengan jurnal yang tadi ya, pada pembukuan baru tidak ada perubahan. Kemudian laporan posisi keuangannya kita lihat sebenarnya sama, tetapi perhitungannya dari seperti ini. Aset lancar. Aset lancar kita lihat nilai buku lama. Nilai buku lama adalah 6 juta. Kemudian ada selisih 1 juta karena adanya penilaian kembali 1 juta ditambah dengan kas karena termasuk dengan aset lancar sehingga aset lancar keseluruhan sebesar 13 juta. Kemudian aset tetap. Aset tetap kita lihat dari sini ya. Aset tetap 18 juta nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya 18 juta. Kemudian macam-macam utang 7 juta, kemudian modal sahamnya pertambahan dari tahap 1 dan 2 20 juta dan agio sahamnya 4 juta. Sehingga laporan posisi keuangannya adalah untuk total aset 31 juta maupun total liabilitas dan ekuitas 31 juta. Oke, baik itu penjelasan mengenai pembubaran firma. Silakan dipelajari lagi, ditekuni lagi. Semoga penjelasan saya di tutorial video ini bermanfaat. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang belum paham, silakan menghubungi saya. Ya, begitu. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.